Halo teman-teman, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat sebuah prototipe sederhana dengan menggunakan Figma. Cara yang pertama dilakukan yaitu membuat new filenya terlebih dahulu. Kita mengklik tombol design file di sini di sebelah kanan. Nah, nantinya akan muncul sebuah halaman edit ya untuk prototipenya. Kemudian kita namai proyek kita sesuai dengan yang diinginkan. Di sini contohnya saya menamai dengan Kangen Water. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah layout. Di sini kita pilih yang ini. Kemudian kita klik presentation dan kita pilih untuk yang slide 16:9. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul sebuah layout baru yang nantinya akan bisa kita edit. Ini setelah membuat proyek dan menentukan framenya, selanjutnya itu buat shape baru untuk windownya, membuat shape baru, lalu kita tempelkan ke itunya, ke framenya. Nah, setelah ada rectangle, ada shape, kita tambahkan gambar background untuk ke shape-nya yang ditambahkan ke window tadi. Saya sudah menyediakan asetnya. Nah, itu lalu klik pada rectangle. Nah, dan background sudah tertempel. Lalu kita tambahkan shape lagi untuk logo. Nah, saya ingin menaruh ke pojok kiri atas, sama seperti menambahkan background, tambahkan gambar, lalu klik pada rectangle-nya. Nah, itu. Nah, setelah itu menambahkan navbar ya, navbar panjang itu untuk menunya. Di sini saya taruh di atas, taruh belakang logonya supaya kelihatan logonya. Lalu tambahkan teks untuk menu. Di sini ada 3 menu, yaitu home, about, sama pesan. Saya mungkin untuk yang cocok ya, memakai font dengan ukuran 18 mungkin. Kurang, 24 masih kurang, berarti 36. Nah, 36 terapkan untuk ke teks menu lainnya. Nah, untuk yang about ini juga, maaf. Nah, 36 sama seperti yang about. Lalu yang pesan ini juga 36. Lalu atur posisinya. Nah, samakan ya supaya simetris. Mungkin terlalu ke atas, bentar saya kecilkan logonya. Sama ukuran navbarnya ini kebesaran. Nah, sudah di tengah-tengah. Nah, mungkin itu untuk membuat shape untuk window, logo, sama menu. Nah, setelah membuat dasar-dasar shape-nya untuk bagian window, terus menu, sama logonya, selanjutnya kita tambahkan elemen-elemen untuk tampilan landing page-nya, seperti teks menu sama link. Pertama itu tambahkan gambar utama ya, sama seperti langkah awal, tambahkan rectangle, lalu tambahkan image, lalu klik pada rectangle-nya. Nah, atur ukurannya sesuai. Nah,
di sini sudah pas. Lalu tambahkan teks. Ini untuk judul. Nah, saya pakai font Poppins ya. Lalu ini fontnya kurang besar, 72 mungkin. Nah, cocok. Lalu tambahkan deskripsi teks. Ini terlalu besar, saya pakai 24. Nah, saya sudah menyediakan dummy teksnya, lorem ipsum. Di sini tinggal Ctrl C, lalu paste pada Figma-nya. Nah, sudah. Atur posisinya supaya pas. Nah, kurang ke kiri ya. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita menambahkan button ya, sama rectangle. Saya pakai rectangle terus ya. Nah, button biasanya itu rounded ya, pojok-pojoknya. Untuk mengatur roundednya itu, nah ini geser saja sampai rounded. Nah, sudah. Lalu tambahkan warnanya, karena di situ masih abu-abu. Saya memakai warna hijau ya. Lalu tambahkan teks untuk teks tombolnya, buttonnya. Ini terlalu besar ya fontnya. Ini pakai warna putih dengan font 36, sama seperti menu. Atur posisinya di tengah-tengah pas. Nah, kalau nggak di group gitu ya, kalau elemen yang backgroundnya geser, teksnya nggak geser. Jadi di sini saya grup duanya, teks sama rectangle-nya, jadi satu grup. Lalu beri nama button. Nah, sudah. Itu untuk link sama menu teks. Terus di sini ini kurang bagus ya karena warna abu-abu. Saya ingin merubah warnanya menjadi biru mungkin ya. Saya pakai color picker. Nah, wah terlalu gelap. Ganti yang mungkin ini ya. Lalu untuk backgroundnya ini pakai linear gradient, ganti ke linear, dari solid ke linear. Nah, mungkin seperti ini sudah bagus. Nah, selesai, sudah halaman landing page-nya. Lalu kita tambahkan halaman baru untuk diklik. Jika diklik nanti ke halaman baru, frame baru. Sama seperti langkah yang paling awal, itu tambahkan frame, lalu ke template yang digunakan saat ini. Nah, memakai slide 16:9, atau juga bisa memakai ALT lalu drag. Nah, itu hapus dulu ya. Itu tadi buat contoh. Ini saya pakai ALT lalu drag. Nah, sudah. Nah, ini kita coba elemen-elemen yang ada di landing page halaman home-nya. Nah, lalu kita tambahkan teks untuk memberi keterangan kalau ini adalah halaman pertama. Ini about dulu ya. Ini halaman about gitu. Nah, tambahkan dummy lorem ipsum-nya. Nah, sudah. Itu tadi untuk membuat menu teks sama link. Di sini linknya menggunakan button ya. Yang selanjutnya akan kita tambahkan interaksi dari tiap-tiap elemennya. Nah, untuk yang selanjutnya
kita akan masuk ke cara bagaimana menambahkan interaksi atau ibaratnya ngeling untuk dari layout satu ke layout yang lainnya. Caranya adalah kita pilih dulu apa yang mau kita interaksi. Contohnya di about ini tadi. Kemudian kita klik tulisan about, kemudian pilih ke prototype, lalu pilih interaksi. Nah, di sini kan sudah ada klik. Nah, kita pilih nih. Interaksinya itu kita pilih contohnya yang on click, kemudian kita arahkan navigate to, kemudian kita pilih layout yang ingin kita arahkan, yaitu ke slide yang kedua. Nah, seperti itu. Untuk animasinya terserah mau milih yang mana, sesuai dengan selera. Nah, seperti itu. Coba kita buat lagi slide yang baru untuk slide pesan ya. Kita ambil contoh saja dari ini, dari slide yang about. Nah, kita copy slide-nya. Biar kelihatan beda, kita ubah dulu tulisannya. Jadi ini halaman pesan. Nah, seperti itu. Terus kita buat interaksinya kayak tadi, seperti sebelumnya. Nah, kita pilih yang pesan, kemudian ke prototype, interaksi, kita pilih lagi yang on click, kemudian navigate to, lalu kita pilih ke slide yang ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai kita desain, kita coba run bagaimana hasil dari prototype ini. Nah, di sini sudah muncul hasil dari prototype tadi. Coba kita cek interaksinya di about. Nah, nanti akan muncul halaman about. Gitu. Untuk yang tadi, untuk yang halaman pesan sama juga, nanti akan muncul ke halaman pesan. Nah, itu tadi bagaimana caranya membuat sebuah prototipe sederhana menggunakan Figma. Semoga bisa dibuat untuk pembelajaran, dan terima kasih sudah menonton.